La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Yandi di dua tilu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min
ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'alamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kalian, setan itu, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata, musuh asli, musuh nomor 1. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir, menyimpang, berbelok, mim ba'di ma, sesudah, ja'atkum, datang kepada kalian, al-bayyinatu, keterangan-keterangan yang jelas. Sudah jelas ini begini haram, yang ini halal, yang itu wajib, yang itu sunat, tapi belok. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, azizun, maha gagah, hakim, maha bijaksana. Gagah untuk menyiksa dan bijaksana, tidak akan salah dalam memutuskan. Hal, tidak ada, hal kalau nyambung ke ila itu maknanya nafi. Kalaupun dimaknakan pertanyaan, apakah yang turun, yang mereka tunggu, bukan melihat di sini. Yang turun kalau melihat, nadhoro, kalau bisa juga menunggu. Melihat-lihat itu kadang menunggu, kayak sholat intidor. Intidor kan sholat menunggu khotib Jumat. Apakah mereka menunggu illa, kecuali ayyatiyahum, datang kepada mereka Allahu, Allah. Nah ini jadi, maka maknanya kata para ulama nafi, tiada lain, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka, fi dhulalin, dalam naungan, minal ghamam, dari awan, wal malaikatu, juga datangnya para malaikat, wa qudiya, dan diputuskan, al amru, urusan, wa ilallah, dan hanya kepada Allah, turja'ul umur, dikembalikan semua urusan. Istilah kafah arti asalnya dari kafun. Kafun ini telapak tangan, ya. Lalu kemudian berkembang maknanya jadi memegang, menjaga. Seseorang yang memegang sesuatu, menjaga sesuatu, itu tujuannya karena tidak mau berkurang, selalu ingin sempurna. Maka dari sana kemudian kafah
berkembang maknanya menjadi sempurna. Imam Ibnu Katsir di sini mengutip penjelasan para ulama, di antaranya Imam Mujahid, i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil bir, amalkan semua amal yang disyariatkan dan semua kebaikan yang diajarkan. Tong pilih-pilih ya. Pilih yang enak di hati, yang tidak enak di hati dibuang. Itu nanti termasuk fa'in zalaltum. Zalaltum itu menyimpang. Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan an ya'khudhu bi jami'i ural Islam wa syara'i'ih, mengambil semua pokok-pokok Islam, akidah-akidah Islam, juga syariat-syariatnya. Wal amal bi jami'i awamirihi, mengamalkan semua perintahnya. Wa tarku jami'i zawajirihi, dan meninggalkan semua larangannya. Mastata'u min dalik, selama mereka mampu dari itu ya. Memang ujung-ujungnya kembali ke kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, tapi yang namanya kemampuan itu, yang namanya takwa yang tadi itu, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal lakum. Jadi tetap harus ada isma'u wa ati'u, sami'na wa ta'na, termasuk ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan sebelumnya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi harus siap dulu hati ya. Makanya kayak kemarin di acara santri saya bilang, saya tanya, kalian punya niat enggak? Punya niat enggak? Lamun teu boga niat-niat acan na eta nu doraka. Minimal kita punya niat dulu, siap sami'na wa ata'na. Wa ata'na itu diamalkan. Kalau kemudian sudah diamalkan gak mampu, nah itu gak jadi soal. Ini mah niat gak ada, berarti gak sami'na. Ngamalkan belum pernah, nah ini berarti belum wa ata'na, maka gak berlaku Rabbana wa ilaikal masih sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunan Allahnya nggak berlaku, maka nggak berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di ayat fattaqullaha mastata'tum juga sama, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, berlaku isma'u wa ati'u. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menuntut agar kita masuk Islam itu dengan kafah. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini jadi penafsiran bahwa bagaimana kafah itu jangan sama sekali mengikuti langkah-langkah setan. Sudah pernah kita bahas langkah-langkah setan itu kullul ma'asi, semua maksiat, semua pelanggaran itu berarti kita mengikuti setan. Padahal setan teh aduwwum mubin, musuh. Ketika kita ikuti berarti kita terjerumus pada musuh. Bagaimana rincian Islam kafah itu? Ini bisa kita rujuk ya. Kalau Al-Qur'an nggak ada kurikulumnya, nggak ada manhaj yang sistematis, karena Al-Quran itu kitab zikir ya. Kitab zikir itu jika pengajian lah jangan monoton, harus ganti-ganti ya. Temanya kadang akidah, lari ke kisah, lari ke syariat, nyambung ke akhlak gitu. Kitab zikir. Nah ini bisa kita rujuk diantaranya ke kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Nah di sana mah ada daftar isi. Kalau Al-Quran kan nggak ada daftar isi tematis, daftar isinya cuma surat, ayat. Nah kalau kita rujuk ke kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, jelas
mulai dari akidah ya. Kalau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah kita bahas dulu mulai dari Kitabul Iman ya, bagaimana akidah kita, keimanan kita. Bahkan Imam Bukhari juga nanti menutupnya dengan Kitabut Tauhid ya, dengan akidah lagi. Kemudian ada Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Di sana kan dibahas bagaimana kita harus mencari ilmu. Para ulama sepakat wajib ya, ilmu yang fardu ain itu 3. 1 tafsir, 2 hadis, yang ketiga fikih. Nah ini nanti kembali kemampuan masing-masing. Jadi kalau kita berislam ngaji tafsir tara, ngaji hadis tara, ngaji fikih tara, tanuk itu nutur setan deh ya. Karena bagaimana mungkin kafah kalau dia nggak tahu, berpaling we embung we diajar teh. Nah ini harus yang level kemampuannya agak tinggi, anak-anak muda, maka berarti belajar kaidah-kaidah tafsirnya, kaidah-kaidah hadisnya, kaidah-kaidah fikihnya, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih ya, agar kuat di keilmuannya. Dan keilmuan ini banyak ya hadis-hadisnya yang mengancam, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang membedakan antara orang-orang berilmu dan tidak. Atau kalau Imam Bukhari mengutip firman Allah dalam surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u au na'qulu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami pernah mendengar, seandainya kami mengerti, pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah dari ayat itu Imam Bukhari mengambil istinbat. Jadi orang masuk neraka karena nggak punya ilmu. Nah di sini pentingnya ilmu ya. Kemudian nanti masuk bab ibadah, mulai dari toharoh ya. Ini yang sudah kita tulis, adab-adab toharoh ya, yang kemarin finalnya seharusnya adab saum dengan leungit paelna ya. Adab toharoh rinciannya ya, atau di buletin at-taubah perasaan semua sudah hampir tertulis, pernah ditulis ya, dan filenya ada di website. Saya juga kalau ada usaha ada tulisan tentang boka we atau bah ngahaja tadinya website teh ngarah teu kudu meuli buku nu teu boga duit nya, tinggal muka link gitu searching meuli buku iraha. Kemudian di toharo itu mulai dari wudu, mandi, tayamum ya, kita harus tahu ilmunya da eta mah sapopoe. Tapi kalau fikih nepikeun kajero ikhtilafnya itu enggak wajib ya, karena yang wajib dari ilmu itu diamalkan. Jadi asal kita bisa mengamalkan itu sudah cukup. Kemudian nanti bab sholat, bab zakat, bab saum, haji ya. Kemudian nanti masuk bab muamalah, taya nu berat untuk konteks hari ini. Kenapa? Karena kita dalam berbisnis sudah rentan dengan yang haram. Contoh yang kita bahas kemarin, masalah hadiah. Tuh selalu loba guru komennya dina WhatsApp, dina DM. Masa begini gitu sok lieur ngajauh nu baca we di dinya gitu. Udah jelas bahwa kita harus betul-betul apik di masalah harta. Kemudian bab munakahah, pernikahan, kemudian bab negara ya. Kemudian bab kemasyarakatan ya, termasuk al-ahwalus syakhsiyah ya. Itu semuanya ini adalah wajib diamalkan ya. Jadi kalau contoh sederhana lah, nukuman masih wala tattabi'u khutuwati syaiton itu, dia sholat ibu-ibu tapi tidak jilbab, nah itu masih jadi budak setan tuh. Atau dia sholat dia di jilbab tapi jilbabnya tidak menutupi dada, belitkeun we kanu beung, bajuna ngetat ya, padahal kan nggak boleh. Nabi mengancam neraka, nisaun kasiyatun ariyatun ya. Bahkan kadang yang aneh, bapak nama di kokopea di sasarung we
nembongkeun ahli ngaji tapi anak pamajikanna siga nu tara digurah geureuh ya. Kalaupun ia sudah, berarti ini anak istrinya masih jadi budak-budak setan ya kalau kenyataannya seperti itu. Kadang bagus nepikeun ka ahli dikirna, bahkan kadang ngagandengan, tapi dalam praktik-praktik bisnisnya, praktik-praktik culas dan sebagainya licik. Nah ini contoh-contoh yang masih ittabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka Allah kemudian mengancam, fa in zalaltum, kalau kita tidak sempurna. Tentunya tadi ya, sesudah diwajibkan samina wa ta'na. Nah ini masalahnya, gak mau nasma'u au naqilu, bung nyawa-nyawa acan. Terkecuali kayak kita ibadah haji, udah tahu, udah siap, mancan aya duitna, can aya waktuna, itu lain soal. Fa'lamu annallaha azizun hakim min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Sesudah jelas. Nah di sini maka penting bagi kita mencari ilmu sampai jelas. Kemudian hal yang turun. Kalau tadi domirnya antum, kalian kaum mukminin. Kalau sekarang domirnya hum, mereka, berarti bukan kaum mukminin. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir. Tapi tentu saja termasuk khitabnya juga ke kita ya. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali Allah akan datang kepada mereka fi dzulalim minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amr. Wa qudiyal amr itu berarti hari kiamat ya. Wa qudiyal amr, diputuskan semua urusan, yang masuk surga, yang masuk neraka. Ini berarti hari kiamat. Jadi tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat, karena Allah dan malaikat nanti bakal datang. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Atau datangnya malaikat di sini malaikat maut. Ya, jadi kalau Allah fi dzulalim minal ghamam, ini kiamat. Kalau wal malaikah termasuk juga malaikat maut. Anu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal ariq, yang mencabut nyawa, yatawaffal ladzina kafaru, diwafatkan orang kafir sambil dipukul bagian mukanya, bagian belakangnya ya, dan berkata rasakeun sia ta siksaan nu ngaduruk ya. Itu artinya mati. Maka kalau di surat Al-An'am, fangtaziru inna muntazirun ya, ayat 158. Bahkan ditambah di surat Al-An'am itu, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Jadi orang kafir itu mereka tidak lain sedang menunggu. Dah pasti gitu, orang kafir mah karakternya nggak percaya hari kiamat, nggak percaya mati yang nanti kemudian surga neraka sesuai Islam. Hakikatnya mereka sedang menunggu yang pertama malaikat maut, yang kedua Allah turun kiamat, ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau sebagian ayat-ayat Allah. Apa sebagian ayat-ayat Allah itu? Tanda-tanda kiamat ya. Meski jadi tanda kiamat mah anger we. Aya nu iman anu henteu. Dan orang yang beriman sesudah ya'tiya ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Jadi ini yang beriman datang pas 3 ini tidak akan bermanfaat imannya. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Yang tidak pernah beriman sebelumnya atau mengamalkan kebaikan dalam keimanannya, seperti Firaun. Firaun kan iman ke Allah, cuma iman kepada Allahnya falamma adrakahul gharaq, sesudah tenggelam, qalat amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Iman cenah disembah ku Bani Israil, abdi Islam. Tapi kata Allah, al-ana kakar ayeuna sia
ya. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi ayat ini maksudnya tong diengke-engke ayeuna kaitan masuk Islam kafah jangan dinanti-nanti. Nanti sudah tua loba nu maot ngorakeun ya. Sekarang juga jangan menunggu nanti, karena kalau nanti kita beriman pas datang deadline ya, ini garis kematian, la yanfa'u nafsan iman wa mal manfaat. Nah, jangan ngajerit maratan langit. Kemudian fi dzulali minal ghamam ini banyak dijelaskan di hadis ya, di antaranya sudah kita bahas panjang lebar dulu ketika kuliah online hadis Sahih Bukhari di bulan Ramadan ya, tiap sore seminggu 2 kali. Jadi Allah itu nanti akan datang dalam rupa yang lain. Nah, orang-orang munafik menyangka itu Allah, padahal mereka terhijab. Tapi kalau kita orang-orang beriman meyakini itu bukan Allah, karena nanti kata Allah pada hari kiamat masing-masing umat akan mengikuti Tuhannya ya. Jadi sesembahannya orang kafir ya tentu masuk ke neraka dengan Tuhan-Tuhannya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah selain Allah itu akan menjadi suluh neraka. Mun orang Buddha kan nyembah si Buddha ya, Siddhartha Buddha Gautama singkat tuh jadi si Buddha ya. Mun orang Cina kan nyembahna Konghucu, Kongfuce ya, ayo ge nu tau mah si Wang Chongyang ya. Itu mereka akan masuk neraka dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Termasuk kecuali orang Kristennya, orang Kristen menyembah Yesus mual Nabi Isa nama. Makanya ada ayatnya di surat Al-Maidah, Nabi Isa angkat tangan. Nah, orang-orang munafik itu menunggu Allah, tapi Allah dalam wujud yang lain, mereka kemudian tertipu masuk neraka. Nah, baru kemudian Allah menampakkan wujud aslinya fi dzulalim minal ghamam yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang beriman. Orang munafik nggak bisa melihat. Itu yang disebutkan innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang kafir, orang munafik itu pada hari kiamat termahjub, nggak bisa melihat Allah. Kalau kita bisa melihat Allah, alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhihim naudratan naim. Kita duduk melihat Allah dan wajah kita berseri-seri. Atau kalau di surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita akan wajah-wajah yang melihat ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang bahagia, nadhirah ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah langsung. Nah, pada saat itu ya kiamat. Jadi maksud orang kafir itu hanya menunggu-nunggu kengadaguan cilaka itu adalah pada saat nanti waqudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan secara segala urusan. Kita harus yakin ya, semua masalah di antara kita termasuk masalah perbedaan agama nanti selesainya di Allah. Kalaupun tidak selesai sekarang nggak apa-apa, tidak jadi beban stres bagi kita. Mikiran kumaha ieu cenah agama Islam, pasrahkeun ka Gusti Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Termasuk dalam hal-hal yang kita misalkan dizolimi oleh pemerintah ya, dizolimi oleh orang-orang zalim, kita nggak mampu melawan, tenang ku ayat ieu menenangkan, wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya nanti akan beres pada waktunya, Allah sendiri yang membereskannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.